Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Lestari dengan nomor induk mahasiswa 2121111072 dari kelas 3B, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang dalalah. Dan dalalah terbagi menjadi dua, yaitu dalalah yang jelas dan dalalah yang tidak jelas. Dalalah yang jelas terbagi menjadi 4, dan dalalah yang tidak jelas juga terbagi menjadi 4. Pertama adalah tentang pengertian dalalah. Secara bahasa, dalalah berasal dari bahasa Arab, yaitu dalalah, dalalatun, dan dalalah, yang merupakan bentuk masdar dari dal dan lam atau ya dulu, yang berarti menunjukkan atau penunjukan. Secara istilah, dalalah adalah penunjukan suatu lafadz atau nas atau teks kepada pengertian yang mudah untuk dipahami, sehingga dengan pengertian tersebut dapat diketahui ketentuan yang dikandung oleh dalil nas atau teks tersebut. Dalalah terbagi menjadi dua, yaitu dalalah yang jelas dan yang tidak jelas. Yang pertama adalah dalalah yang jelas atau dalalah lafadziyah wadhiyah. Tingkatan yang paling jelas dalam dalalah ini adalah muhkam, lalu yang rendah adalah zahir. Yang pertama zahir, jelas maknanya. Lafadz yang dapat dipahami maknanya secara langsung atau lafadz yang sudah jelas maknanya. Zahir menurut Abdul Wahab Khalaf, lafadz ini sudah dengan sigot atau bentuknya sendiri menunjukkan apa yang dimaksud tanpa tergantung pemahamannya kepada lafadz yang lainnya. Artinya dengan lafadz ini saja sudah tidak butuh lafadz yang lain karena sudah bisa diketahui maknanya. Namun masih mungkin untuk ditakwilkan lagi. Contohnya dalam surat Al-Baqarah ayat 275. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahalallahu bai'a wa harama riba. Yang artinya, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Surat Al-Baqarah ayat 275. Di sini ayat ini secara zahir menunjukkan pada halalnya jual beli dan haramnya riba. Jadi secara jelas lafal ini tidak butuh kalimat yang lain atau ayat yang lain, karena sudah dapat dipahami. Walaupun pada asalnya tujuan utama dalam ayat ini sebenarnya adalah tentang tidak samanya jual beli dengan riba, yang merupakan bantahan pada kaum Yahudi yang menyamakan jual beli dengan riba. Kedudukan lafal zahir dalam ayat ini adalah wajib diamalkan sesuai dengan lafal itu sendiri, sepanjang tidak ada dalil yang mentaksiskan dan mentakwilkan ataupun menghapus. Misalnya tentang taksis Al-Quran Al-Baqarah ayat 275 ini dengan jual beli yang ada dan haram. Adalah nas. Nas adalah suatu lafadz yang menunjukkan hukum dengan jelas dan merupakan makna asal dari teks tersebut. Ini bedanya dengan zahir. Jadi kalau zahir itu bukan makna asal, kalau nas itu memang lafal yang menunjukkan pada hukumnya dengan jelas dan merupakan makna asalnya dari teks tersebut. Dalalah nas mempunyai kemungkinan untuk ditaksiskan atau dikhususkan dan ditakwilkan dan juga bahkan dinaskan atau dihapus. Contohnya adalah dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi walallahu al-bai'a wa harama riba, yang artinya dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, secara zahir ayat ini menunjukkan pada lafal jual beli dan pada halalnya jual beli dan haramnya riba. Tetapi makna ini bukan maksud utama ayat tersebut. Makna utama ayat tersebut adalah menegaskan bahwa jual beli dan riba itu berbeda, tidak sama. Hal ini karena ayat itu bantahan terhadap ucapan orang Yahudi yang disebut dalam surat Al-Baqarah ayat 275 tersebut. Yang pertama, jual beli tidak sama dengan riba. Lalu yang kedua, dalalah zahirnya dalam surat Al-Baqarah 275 ini, nas ayat ini adalah jual beli tidak sama. Intinya jual beli itu tidak sama dengan riba. Baik, yang ketiga adalah mufasar. Lafal ini menunjukkan itu tidak mungkin untuk ditakwilkan dan ditaksiskan, tetapi dapat dinaskan ketika masa Rasulullah. Contohnya adalah dalam surat An-Nur ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zaniyyu fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata haldah wala ta'khudhukum bihima rafatun fi dinillahi in kuntum
tu'minuna billahi wal yaumil akhir wal yasal ada ma ta'ifatun minal mu'minin. Memiliki arti perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seseorang dari keduanya 100 kali dera. Kata dari mi'ata itu bisa diartikan lain jika secara tegas dan tidak bisa ditakwilkan yang lain, karena 100 ya 100 kali. Oleh karena itu, hukum dari mufasar adalah wajib mengamalkannya sesuai dengan lafalnya. Jadi ayat ini tidak mungkin dimaknai dengan makna lain. Lalu yang terakhir adalah mukam. Mukam adalah suatu lafal yang menunjukkan makna dengan dalalah yang tegas dan jelas, serta qat'i dan tidak mempunyai kemungkinan ditakwilkan, ditaksiskan, ataupun dinaskan. Mukam ini menduduki posisi tertinggi dalam kejelasan di antara derajat kejelasan lafal. Contohnya adalah dalam surat Muhammad ayat 19 yang bunyinya fa'alam anahu la ilaha illallah, yang artinya maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah. Lalu dalalah yang tidak jelas terdiri dari 4. Yang pertama adalah khafi. Khafi adalah lafal yang dari segi penunjukannya kepada makna ada, namun ketidakjelasan muncul ketika penerapan makna kepada kasus tertentu. Contohnya adalah dalam surat Al-Maidah ayat 38. Bismillahirrahmanirrahim. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Artinya, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan mereka. Nah, ayat di atas memang sudah cukup jelas mengenai sanksi yang diterima kepada seorang pencuri. Namun akan timbul ketidakjelasan jika penerapan ayat tersebut untuk pencopet dan penjamret. Lalu yang kedua adalah musyakil. Musyakil ini adalah sesuatu lafaz yang dari penunjukan maknanya ketidakjelasan sehingga muncul beberapa perbedaan pendapat memahami lafaz tersebut. Nah, contohnya adalah dalam surat Al-Baqarah ayat 228. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mutalaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasah quru. Artinya, wanita-wanita yang ditolak hendaklah menahan diri atau menunggu 3 kali quru. Nah, menurut ulama Hanifiyah, quru diartikan dengan masa haid. Tetapi menurut ulama Syafi'iyah, quru diartikan dengan masa suci. Ketiga adalah mujmal. Mujmal ini merupakan suatu lafaz yang mengandung makna secara global, di mana maksud yang rinciannya tidak dapat diketahui jika hanya dengan sendiri. Nah, kejelasan tersebut hanya dapat dijelaskan dari sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Contohnya adalah dalam surat Al-Baqarah ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Memiliki arti, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Lalu yang terakhir adalah mutasyabih. Mutasyabih adalah lafal yang tidak menunjukkan kejelasan maknanya dan tidak pula ada dalil yang menjelaskannya. Contohnya adalah pada surat Al-Baqarah Alif Lam Mim dan pada surat Yasin Yasin. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.